Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Muhammad Rizal di channel YouTube pribadi ini. Oke, hal sebelumnya kita sudah membahas nih terkait presiden pertama kita, yaitu Bung Karno. Nah, sekarang aku mau bahas nih kawan-kawan, yaitu wakil presiden pertama kita yang kita kenal dengan Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bung Hatta. Namun sebelum lanjut, mohon dukungannya nih kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan komen channelku ini. 1, 2, 3, 4, 5. Gas! Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 Masehi dengan nama lengkap yaitu Muhammad Athar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naksabandia di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu, ibunya adalah Siti Saleha yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak kecil, Muhammad Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan agama Islam. Sebab kakeknya Abdurrahman Batu Hampar merupakan seorang ulama besar. Ketika Hatta berusia 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Melayu pada tahun 1913. Ia menamatkan sekolah dasarnya pada tahun 1916. Jadi cukup 3 tahun saja beliau bisa menamatkan sekolah dasar, kawan-kawan. Menarik sekali. Nah, setelah itu Hatta melanjutkan pendidikannya ke European School atau ILS di Padang. Sejak bersekolah di Padang, Muhammad Hatta sudah aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai bendahara organisasi Yong Sumatera Bon Cabang Padang. Pada tahun 1919, ketika berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya itu lulus ujian untuk masuk ke Howard Burger School yang setara SMA di Jakarta. Namun, ibunya mengingatkan Hatta tetap berada di Padang karena usianya yang masih sangat muda. Akhirnya, Hatta melanjutkan pendidikan ke Wittenberg Collegiate Underwis di Padang hingga lulus pada 1919. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikannya ke HBS hingga lulus dengan hasil yang sangat baik pada tahun 1921. Ketika pindah ke Jakarta, Hatta masih aktif di Yong Sumatera dan Bon Pusat dengan menjabat sebagai bendahara tadi. Nah, Hatta kemudian melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda untuk mempelajari ilmu ekonomi di Nederland Handelschool School yang saat ini menjadi Erasmus University. Ketika berada di Belanda, Muhammad Hatta tergabung dalam penghimpunan India atau English Vereniging pada 1922. Saat itu, Hatta menjabat sebagai bendahara. Pada awalnya, English Vereniging yang berdiri pada 1908 merupakan ajang pertemuan pelajar asal Indonesia di Belanda. Namun, seiring perkembangan kesadaran dan rasa nasionalisme para mahasiswa asal Indonesia, organisasi tersebut berubah menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan kedatangan 3 tokoh English Party, yakni Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, kemudian Dawes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo pada tahun 1913. Sejak saat itu, pemikiran Muhammad Hatta semakin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah politik. Adapun tokoh politik yang menjadi idola Muhammad Hatta adalah Abdul Muiz. Pada 1927, Muhammad Hatta bergabung ke dalam organisasi atau Liga menentang kolonialisme di Belanda. Di sana Hatta bertemu dan bersahabat dengan seorang nasionalis asal India, yakni Jawaharlal Nehru. Aktivitas Hatta di dalam organisasi tersebut menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda.
Muhammad Hatta dijebloskan ke penjara di Den Haag, Belanda pada 23 September 1927 dan baru dibebaskan pada 22 Maret 1928. Jadi kurang lebih sekitar 1 tahunan beliau di penjara. Dia berhasil bebas setelah menyampaikan pidato pembelaannya yang dikenal dengan judul Indonesia Free atau Kebebasan Indonesia. Muhammad Hatta kembali ke Indonesia pada tahun 1932. Begitu sampai di tanah air, Hatta kemudian tergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Namun Hatta ditangkap Belanda akibat aktivitasnya di organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia tersebut. Muhammad Hatta ditangkap bersama Sultan Syahrir pada Februari 1934. Ia kemudian diasingkan ke Bovendigul, Irian Barat, dan dipindahkan ke Banda Neira di Maluku selama 6 tahun. Selain itu, Muhammad Hatta juga pernah dipenjara di Sukabumi pada 1942 dan bebas pada 9 Maret 1942. Setelah Belanda menyerah dan Jepang menguasai Indonesia, Muhammad Hatta bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Muhammad Masyur menjadi pemimpin pusat tenaga rakyat atau yang disingkat dengan PUTRA. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta dipilih menjadi wakil ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Segala pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhirnya, pada 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta terpilih menjadi wakil presiden secara resmi pertama Republik Indonesia dengan mendampingi Soekarno yang menjadi presiden. Muhammad Hatta terpilih menjadi wakil presiden melalui sidang PPKI yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus 1945. Selain menjadi wakil presiden, Muhammad Hatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari 1948 hingga Desember 1949. Hatta juga pernah merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat sejak Desember 1949 hingga Agustus 1950. Dan pada akhirnya Muhammad Hatta mundur dari kursi wakil presiden pada 1 Desember 1956 setelah 11 tahun menjabat di kursi wakil presiden Indonesia. Selain menjadi negarawan, Muhammad Hatta juga turut ikut serta dalam memajukan koperasi Indonesia, mengingat latar belakangnya yang masih berkaitan dengan dunia ekonomi. Ia banyak memberikan ceramah serta menulis artikel dan buku ilmiah mengenai ekonomi dan koperasi. Muhammad Hatta sempat menyampaikan pidato di radio dalam rangka menyambut Hari Koperasi pada tahun 1951. Salah satu pemikirannya tentang koperasi tertuang dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun yang diterbitkan pada tahun 1971. Gelar Bapak Koperasi Indonesia diterima oleh Muhammad Hatta dalam Kongres Koperasi Indonesia di Bandung pada tahun 1953. Meskipun Muhammad Hatta disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia, beliau bukanlah pelopor yang mendirikan koperasi di Indonesia. Lantas siapa? Yaitu koperasi pertama di Indonesia dibentuk pada tahun 1886 oleh seorang patih Purwokerto bernama R. Arya Wiraatmaja. Koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam dengan nama Hope Sparbank.
Nah, Muhammad Hatta mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden Indonesia bukan tanpa alasan, karena perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Setelah itu, Hatta lebih sering berada di balik layar dalam kehidupan politik Indonesia. Ia menerbitkan buku Demokrasi Kita untuk mengkritik kebijakan politik Soekarno karena dianggap telah melenceng dari dasar-dasar demokrasi. Muhammad Hatta berada di balik layar dunia politik Indonesia hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada 23 Oktober 1986, berarti 6 tahun setelah beliau wafat, Muhammad Hatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama dengan Soekarno melalui keputusan Presiden Kepres nomor 81 garing TK garing 1986. Oke, sobat YouTube semua, tadi merupakan biografi Wakil Presiden pertama kita, Bapak Muhammad Hatta yang sudah kujelaskan. Namun, jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon dikoreksi dengan komen di bawah ya, kawan-kawan. Oke, jika kamu merasakan menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like dan komen. Dan untuk mendukung channel ini untuk lebih berkembang lagi, jangan lupa subscribe. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.